Bang Anton. Bang, kalau dari ketika Abang duduk dan melakukan pengawasan khususnya soal logistik, Ya. Abang mungkin sempat merunut proses mulai dari pengadaan sampai hari H pencoblosan di prode sebelumnya. Apakah Abang menemukan ada persoalan tersendiri dan harus ada pembelajaran dari kasus seputar logistik pemilu itu, Bang? Iya sih, kalau kita melihat dari sebelumnya yang Iya, terjadi ya, itu kan sering terjadi, itu kan keterlambatan, tidak tepat waktunya untuk distribusi logistik ketika hari H. Ya mungkin bisa disebabkan karena keterlambatan logistiknya masuk ke daerah tersebut juga kan. Kemudian proses pelipatan surat suara yang menjadi sebenarnya bisa menjadi hambatan ya. Artinya kan tentu ini akan kita terus berkoordinasi menghimbau teman-teman di KPU supaya nantinya semua logistik ini bisa tepat waktu. Oke. Dan juga lebih efektif. Oke, Bang, kalau Abang melihat sendiri dari rentang waktu dari sekarang sampai dengan pencoblosan nanti itu bisa enggak semua logistik ini bisa diatasi semua sehingga pada akhirnya pada hari H itu semua sudah tersalurkan dan sudah standby semua dan meminimalisir persoalan yang juga terjadi sebelumnya itu loh, Bang. Sangat yakin sih karena memang juga melihat juga harusnya sebenarnya logistik ini dari rencana ini akhir bulan ini kan, tapi malah kecepatan datangnya dan itu kan kita syukurin lah ya. Artinya kita lebih punya banyak waktu untuk persiapan yang lain-lainnya. Tuh kalau dibilang nanti ketika ya saya pikir Batam ini tidak seperti daerah kepulauan lainnya yang punya tantangan untuk memindahkan logistik dari KPU ke daerah kecamatan ataupun kelurahan yang sangat dipengaruhi oleh wilayah kepulauannya. Saya pikir Batam ini paling yang pulau-pulaunya pun nggak terlalu jauh kali lah seperti di kabupaten lain lah. Masih sangat terjangkau lah. Oke. Bang, dari pemetaan Abang ya, pemetaan kita semua terkait persoalan logistik di periode sebelumnya itu. Itu kadang logistiknya tuh ketukar ya kan Bang, ke TPS, kadang TPS yang sebelah tapi diantar ke sini, lalu ada yang surat suaranya kurang atau datang terlambat. Nah, itu kan tentu menjadi evaluasi juga untuk abang-abang mereka sebagai pengawas pemilu dan juga KPU sebagai pelaksana ya Bang ya. Itu apakah sudah ada komunikasi dan koordinasi dan evaluasi bareng terkait itu kita lakukan, Bang? Ya tentu kalau koordinasi ini kita rutin lah dengan teman-teman KPU ya. Artinya ketika memang hari hanya ini juga menjadi tanggung jawab bersama lah, baik dari sisi kita di Bawaslu-nya untuk mengingatkan. Karena memang nanti ya bisa saja itu karena faktor kelalaian sehingga bisa tertukar. Maka prinsipnya ya kita dari Bawaslu akan terus menghimbau dan mengingatkan teman-teman KPU sehingga tidak ada kendala ketika pendistribusian logistik sih. Yang paling penting koordinasi lah. Dan sejauh ini koordinasi Bawaslu dengan KPU Kota Batam itu sudah sangat baik. Ya Bang. Bang, kalau kita lihat ya, ini kan tadi Abang sempat katakan logistik ini datang lebih cepat ya. Apakah tahap berikutnya lagi terkait logistik ini bisa kita percepat atau memang harus sesuai dengan jadwal atau schedule yang sudah ditetapkan dari atas gitu loh Bang? Sebenarnya tergantung sih, artinya gimana ya. Kalau dari kita akan konfirmasi lah, akan koordinasi lebih lanjut lah dengan teman-teman KPU supaya nanti garis koordinasinya ke kitanya baik juga ke teman-teman kepolisiannya itu lebih valid. Informasinya lebih valid. Dan ini kan tadi saya menyampaikan bahwa ini akan menjadi evaluasi ke kita juga.
Sama kayak hal yang tadi kayak tinta tiba-tiba aja barangnya sudah di pelabuhan Iya, iya, iya. yang di luar dari informasi awal di kita gitu. Iya. Ya memang kita perlu perbaikin komunikasi. Oke, oke. Bang Anton, kalau Abang melihat sendiri ya dari logistik sendiri ya, Bang ya. Itu persoalan yang terjadi di periode sebelumnya, Abang bisa garansi nggak tidak terjadi lagi di periode ini gitu loh, Bang Anton. Tentu kita harus optimis sih, Bang. Optimis, ya. Kita harus optimis, kembali lagi dengan koordinasi yang baik, saling mengingatkan ke teman-teman KPU, kita bisa hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi bisa tidak terjadi lagi di tahun inilah, di tahun depan ketika nanti pemilu. Dari hasil obrolan atau komunikasi dengan KPU, kira-kira ada solusinya nggak, Bang, terkait beberapa persoalan yang tadi, yang langkah teknis atau langkah taktis yang sudah dibuat untuk mengatasi persoalan itu sehingga tidak terulang lagi di tahun-tahun di pemilih kali ini? Ya, kayak kemarin kita minta ada perbaikan CCTV dan memang KPU langsung kerjakan langsung. Oke. Artinya ketika kita mengingatkan langsung dilakukanlah. Sepanjang itu kan hal untuk membangun supaya demokrasi ini berjalan dengan baik, ya harusnya teman-teman KPU dapat mengindahkan apa yang menjadi himbauan kita sih. Oke. Bang, setelah logistik ini tahap berikutnya lagi apa, Bang? Ini tahap berikutnya ini sebenarnya hal yang dinanti-nantikan. Kita akan memasuki tahapan kampanye. Kampanye itu kan sekitar tanggal 28 November ya. 28 November ini sampai 3 bulan sebelum pencoblosan ya, Bang ya. Betul. Dan ini kan potensi potensi pelanggaran ada gitu, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi di pengenalan awal saya menyampaikan bahwa bersama rakyat awasi pemilu. Artinya kita butuh partisipasi masyarakat supaya dalam benaknya bahwa ini tidak hanya tugas Bawaslu semata, bahwa ini adalah tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat. Bagaimana bisa meningkatkan partisipasi publik, bagaimana bisa kita menggunakan hak pilih kita, bagaimana kita mencegah terjadinya sebuah pelanggaran pemilu. Kembali lagi bahwa sebenarnya niat jelek dari orang itu mungkin saja tidak terjadi ketika orang yang bersangkutan yang nerima itu tidak mau atau punya integritas. Ya dia mau menyalurkan ke siapa? Nggak ada yang nerima gitu kan. Baik. Artinya betul-betul kita berharap bisa bersama masyarakat, bersama rakyat untuk betul-betul mengawasi sih. Oke, Bang Anton, saya kira seiring dengan tahapan yang berkaitan dengan logistik ini berjalan, ada satu tahapan berikutnya yang juga harus diawasi oleh Abang. Misalnya logistik ke depannya ada pelipatan surat suara lah, apa semua. Nah, itu kan harus diawasi juga. Lantas Abang mereka harus mengawasi kampanye juga dengan 2 atau lebih dari 2 pekerjaan yang sekaligus dijalani. Apakah Abang dan komisioner yang lain bersama timnya itu masih bisa fokus dan bisa akurat mengawasi itu sehingga bisa meminimalisir sengketa atau persoalan di kemudian hari, Bang itu? Yang pertama bahwa kita kan punya pengawas di tingkat kecamatan. Kemudian kita juga punya pengawas tingkat kelurahan. Dan juga dari Bawaslu Kota juga kan kita punya beberapa staf. Artinya ini kan kita bisa kolaborasi bersama-sama, kita bisa bagi tugas. Tidak semuanya kan semua Bawaslu di kantor KPU mengawasin pelipatan suara, ya semua. Namun memang kalau dibilang akan sangat efektif kurang. Tentu karena kita terbatas sumber daya manusianya sangat terbatas. Itulah yang saya bilang tadi, partisipasi masyarakat, pengawasan dari masyarakat itu sangat kita butuhkan. Gitu.